gini Pak, kadang-kadang ada yang menuduh katakan bahwa ternyata Yahudi dengan Islam itu jauh lebih akrab, lebih dekat daripada Yahudi dengan Kristen. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Ya enggak lah. Sekarang persoalan itu ada soal teologis, soal politik juga ada. Coba baca tafsir-tafsir Quran abad lalu. Misalnya tafsir Jalalain. Apa kesannya terhadap Judaisme? Yang disebut al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dilaknat Allah itu, yaitu Yahudi. Itu dalam tafsir-tafsir kitab kuning, misalnya Maroh Lapid, tafsir An-Nawawi, tafsir Jalalain. Lalu walad dolin itu adalah orang Nasrani yang menyimpang sesat dari jalan Islam. Itu kan soal narasi teologis yang dikembangkan dari perspektif tertentu. Jadi kalau kita tanya kepada teman-teman Muslim tradisional itu, Yahudi itu laknatullah, tapi Kristen itu sesat dari jalan Allah. Ya soal sesat, soal laknat itu kan kesan dari suatu agama terhadap agama lain, dan itu sebetulnya mestinya harus sudah mulai kita ganti dengan bahasa yang lebih sejuk lah. Jadi jangan sesat dan tidak sesat itu kan wilayah forum internum. Tapi dalam forum eksternum ya kita ini memang ya beda kapling atau beda pabrik, beda produk, nggak usah seperti itu. Gereja memberi contoh. Dulu umat Yahudi itu di mata Kristen, khususnya yang di Eropa ya, itu orang Yahudi itu pembunuh Yesus. Orang Yahudi itu adalah pengkhianat. Bahkan ketika Bung Karno, ini menarik ini, Bung Karno itu kan seorang presiden Indonesia Muslim yang mendapatkan penghargaan dari Paus. Ketika waktu itu Vatikan ini mau melakukan apa ya istilahnya itu, penghapusan stigma tentang Yahudi pengkhianat, Yahudi pembunuh Kristus, itu justru banyak negara-negara Arab yang waktu itu sedang tegangnya dengan Israel protes sama Vatikan supaya kembali Yahudi dianggap pengkhianat, kira-kira seperti itu. Nah kemudian ketika Bung Karno mendarat ke Kairo, karena semua orang tahu bahwa ketika itu Bung Karno baru mendapatkan penghargaan dari Vatikan, juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Itu dielulukan Soekarno. Harapannya agar Soekarno bisa menekan, mempengaruhi Vatikan agar mengubah pandangannya. Mereka lupa ini karena politik. Bukankah Quran tidak mengakui penyaliban Yesus? Minimal tafsirnya Quran. Wa maqataluhu wa masalabuhu walakin subiyalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Melainkan yang disamarkan bagi mereka. Loh katanya Isa nggak disalib, kok keberatan? Ini politik.